pada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan kebangsaan Indonesia. Saudara merasakan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBB kepada negeri dengan dilakukan laporan perubahan yang telah diperiksa melibatkan pemerintah keuangan dan lembaga 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada hari ini, yang terhormat saudara ketua majelis akan menyampaikan penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PBB Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada yang terhormat saudara bupati, saya persilakan untuk menyampaikan. Puji dan syukur marilah kepada Allah SWT karena atas nama rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan negara daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PBB ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan berbagai tugas yang telah kami lakukan dan dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang tertuang dalam APBD di Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai manifestasi pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, dan G. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan intisar laporan keuangan BUMD. Memperhatikan keluar jelas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD tahun 2019. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019 dan Peraturan Rumah Tangga Tahunan Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penjabaran APBD tahun 2019. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pertanggal 31 Desember 2019 yang meliputi laporan realisasi anggaran perubahan, saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2019 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran,
Dewannya dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perlindungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan berdasarkan standar adaptasi pemerintahan dikategorikan ke dalam 3 bagian sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah, 2. Pendapatan transfer, dan 3. Lain-lain pendapatan yang besar. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah pendapatan asli besar 2.589.568.438 rupiah lebih, dengan uraian rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan asli pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 193.634.175.000 lebih. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2.251.406.000.000 lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 149.809.387.000 lebih. Belanja daerah Kabupaten Lampung yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil pendapatan, dan belanja transfer bantuan keuangan terrealisasi sebesar 2.529.103.615.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pembiayaan itu Kabupaten Lampung tahun anggaran 2019 realisasi sebesar 140.264.890.000 rupiah lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2019 sebesar 210.840.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan saldo anggaran bagi pada 31 Desember 2019 terdiri dari saldo anggaran terlebih awal dan mengenai saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 139.955.000 rupiah lebih. Sisa pembiayaan anggaran tahun 2019 sebesar 210.842.000 lebih, mengalami kenaikan 42,91% atau sebesar 60.050.564.000 rupiah lebih. Rincian sifat terdiri dari kas daerah sebesar 142.320.000 rupiah lebih. Kas dana DKM puskesmas sebesar 8.998.504.000 rupiah lebih. Kas badan pelayanan umum daerah Demak Surabaya sebesar 1.302.040.000 rupiah lebih. Serta kas di
sebesar 8.597.971.000 rupiah. Untuk posisi keuangan berdasarkan neraca lembaga tahunan per tanggal 31 Desember 2019 pemilu, jumlah aset Kabupaten Pamekasan sebesar 3.567.504.904.000 rupiah. Dua, jumlah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sebesar 31.999.440.000 rupiah lebih. Tiga, jumlah ekuitas sebesar 3.504.653.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para kepala dewan dan hadirin yang berbahagia, untuk posisi laporan operasional pada tanggal 31 Desember 2019 berikut. Pendapatan laporan operasional Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sangat sesuai dengan laporan operasional sebesar 2.290.290.260.000 rupiah. Beban laporan operasional Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari beban operasi, beban transfer, dan beban luar biasa tercapai sebesar 2.294.999.462.000 rupiah lebih. Dari pendapatan laporan operasional dan beban operasional, maka terdapat surplus laporan operasional tahun 2019 sebesar 19.590.798.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019, dan Peraturan Rumah Tangga Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penjabaran APBD tahun 2019. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Syukur alhamdulillah karena Allah SWT dalam melihat kondisi yang sempat terbatas gerak, ruang dan waktu di masa pandemi COVID-19 ini, atas kerjasama semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan LHP nomor 22 titik A garis miring LHP garis miring 18 titik BLP garis miring 06 garis miring 2020 tanggal 4 Juni 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 telah disajikan
secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa dalam 2 tahun berturut-turut kita dapat tetap mempertahankan opini PDP tersebut. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi laporan realisasi anggaran perubahan, saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2019 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, dan telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur, dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan ke dalam 3 bagian sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah, 2. Pendapatan transfer, dan 3. Lain-lain pendapatan yang besar. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.889.568.438 lebih, dengan uraian rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 194.634.175.000 lebih. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2.251.406.000.000 lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 143.809.387.000 lebih. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil pendapatan, dan belanja transfer bantuan keuangan terrealisasi sebesar 2.503.103.615.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pembiayaan itu Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar 140.264.890.000 rupiah lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2019 sebesar 200.010.840.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan saldo anggaran lebih pada 31 Desember 2019 yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan mengenai saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 139.955.000 rupiah lebih. 2. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, yaitu dengan adanya pengeluaran aset dan pengeluaran atas belanja modal selama tahun 2019 dengan nilai minus sebesar
347.086.113.000 Tiga, harus saldo awal yaitu dengan adanya penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar 140.609.114.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 200.010.842.000 rupiah lebih. Dari saldo akhir kas tersebut terdapat pembahasan kas sebesar 29.234.156.000 rupiah lebih, yang merupakan dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta dana non kapitasi THR. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar 3.504.504.653.000 rupiah lebih dengan peringanan sebagai berikut. 1. Saldo awal ekuitas sebesar 3.837.533.000 rupiah lebih. 2. Surplus terhadap laporan operasional sebesar 18.611.674.000 rupiah lebih. 3. Dampak kumulatif perubahan kebijaksanaan mendasar dikarenakan penyusutan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan menjadi aset tetap gedung dan koreksi kapitalisasi aset tetap dengan nilai sebesar 1.054.444.000 rupiah lebih. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam mengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilih Kabupaten Lampung tahun anggaran 2019. Sebelum saya menutup laporan ini, saya perlu informasikan kepada saudara ketua, wakil ketua dan para anggota dewan yang berwenang bahwa tahun 2020 ini anggaran kita terkoreksi atau dipotong atau dipangkas sebesar 50% oleh pemerintah pusat. Karena itu saya harap kepada kita semua untuk memahami kondisi keuangan di daerah kita pada tahun 2020 ini. Karena semua itu karena pandemi COVID-19. Tentunya untuk memenuhi instruksi dari pemerintah pusat melaporkan kondisi keuangan kita dengan rekonstruksi, banyak kegiatan-kegiatan yang memang menurut pertimbangan tidak dapat dilaksanakan. Itulah anggaran-anggaran yang kita hapuskan. Tidak terkecuali anggaran dari sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tenang yang kalau tidak salah saya ingat itu sebesar 19 miliar. Ya Pak Sektor, itu karena walaupun itu tidak kita potong atau kita kurangi, itu tetap juga tidak dapat dilaksanakan kegiatan. Kemudian juga Bapak dan Ibu, Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang terhormat, sebagai contoh, kalau kita tidak memenuhi instruksi atau permintaan dari pemerintah pusat, contohnya pemerintah daerah. Sampai dengan hari ini saya belum mendengar bahwa DAU-nya diluncurkan.
artinya kita ahli usaha. Karena itu dengan kedisiplinan kita untuk memenuhi permintaan dari pemerintah pusat, alhamdulillah di Kabupaten Lampung tetap lancar dalam pelaksanaan. Demikian Bapak dan Ibu, sekedar informasi kepada kita semua supaya kita tidak saling curiga dalam menghadapi anggaran di tahun 2020 ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan penjelasan secara terbatas kepada seluruh ketua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung ini. Demikian secara lengkap dan rinci laporan bertanggung jawab tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat dan kami persilakan untuk dapat melayani dan dibahas sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankannya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Dewan yang akan ucapan terima kasih kepada